Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenita Prahesti, kelas XC semester 6. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah manajemen perbankan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisa 5C dan 7P serta studi kelayakan. Salah satu produk lembaga keuangan adalah kredit. Dalam memberikan kreditnya, tentu lembaga keuangan memiliki konsep dan prinsip. Maka prinsipnya tersebut terdapat dalam 5C dan 7P. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang akan mengajukan kredit. Dari karakter ini dapat dilihat bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan. Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan tujuan kreditnya akan ditolak. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank mengetahui sumber pembiayaannya. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Yang keempat, yaitu kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank sebagai penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Prinsip pemberian kredit 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua, dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya, pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan untuk apa, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Kriteria keempat dalam prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Yang kelima yaitu payment. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi tingkat probability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Yang terakhir yaitu protection, mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan yang meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek hukum. Aspek ini bertujuan untuk menilai keabsahan dan kesohihan dokumen-dokumen calon debitur. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa akan datang. Selanjutnya, aspek keuangan.
menilai kemampuan calon nasabah dan dalam membiayai dan mengelola usahanya. Aspek operasi atau teknis untuk menilai tata letak ruangan dan lokasi usaha dan kapasitas produksi usaha. Aspek manajemen untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki pengusaha. Yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi sosial untuk menilai dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan dari usaha tersebut. Yang terakhir yaitu aspek AMDAL untuk menilai dampak lingkungan yang akan timbul dari usaha tersebut. Soal yang kedua yaitu Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal Rp 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Ketahui waktunya 3 bulan, nominalnya 300 juta, bunga banknya 10%, pajaknya 15%. Ditanyakan jumlah bunga tiap bulan dan jumlah bunga selama jangka waktu 3 bulan. Jawab. Untuk mencari hasil dari bunga bank sebelum pajak, rumusnya yaitu bunga bank dikali nominal dikali 1 dibagi 12 bulan. Maka 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12 hasilnya 2.500.000. Selanjutnya mencari pajak bank. Rumusnya yaitu pajak dikali bunga sebelum pajak. Hasil yaitu 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Bunga bersih tiap bulannya dengan rumus bunga sebelum pajak dikurangi pajak. Maka 2.500.000 dikurang 375.000. Hasilnya 2.125.000. Ditanya lagi jumlah bunga selama jangka waktu 3 bulan, maka dikali 3, 2.125.000 dikali 3 hasilnya 6.375.000. Soal nomor 3 yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Secara umum ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama, membangun permintaan. Penjualan hanya bisa terjadi apabila ada permintaan dari konsumen. Untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Yang kedua adalah membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya mendapatkan permintaan dari konsumen untuk mencapai target perusahaan. Tujuan selanjutnya adalah untuk membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang ketiga yaitu mendapatkan market share. Tujuan manajemen pemasaran ini adalah untuk mendapatkan progres positif dari market share produk. Semua perusahaan mengharapkan terjadi peningkatan dan perluasan market share atau penjualan, walaupun terkadang hanya memiliki target untuk mempertahankan market share yang sudah diperoleh. Yang keempat yaitu mendapatkan keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran keberhasilannya. Yang kelima, mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Citra yang baik terhadap produk dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Yang keenam yaitu tujuannya adalah menjaga kelangsungan usaha pemasaran adalah ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Itulah alasannya mengapa kelangsungan perusahaan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran. Selanjutnya, terdapat 3 elemen penting yang termasuk konsep manajemen pemasaran, yaitu
Yang pertama, orientasi pada konsumen atau market oriented. Konsep pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Pelayanan produsen dilakukan dengan memberikan berbagai penawaran yang menarik, mulai dari produk terbaik hingga cara pelayanan konsumen. Yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan kegiatan pemasaran, pengaturan secara dinamis sebagai bentuk penyusunan berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap kegiatan pemasaran. Yang ketiga yaitu kepuasan konsumen. Unsur paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini tidak hanya diukur dari kualitas produk, tapi juga dari bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban dari UAS Manajemen Perbankan. Saya Janita Prahesti, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.